10. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Rahmansyah Febri selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik, serta terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah turut hadir dan membersihkan atensinya guna mengikuti presentasi kami pada hari ini. Saya Mela Gisi Ahmad dari yang hari ini akan berperan sebagai moderator sekaligus pemateri dalam sesi presentasi kami yang berjudul Analisis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar hukum, serta materi yang kedua yaitu teori rasional komprehensif yang akan dijelaskan oleh saudari Nabila Aprilia Syafri. Kepada Nabila Aprilia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan yang pertama adalah materi dasar hukum. Dasar hukum di sini ada dua, yaitu undang-undang dan peraturan menteri. Untuk undang-undangnya, kami menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang selanjutnya adalah peraturan menteri. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama pencanangan MBKM, khususnya pada pasal 15 dan 18 yang mengatur hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Dan yang kedua ada Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menegaskan hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi selama maksimal 3 semester. Selanjutnya, dan materi selanjutnya adalah teori rasional komprehensif. Program MBKM dianalisis menggunakan teori rasional komprehensif Simon HA 1947 yang menekankan bahwa kebijakan dibuat secara sistematis, logis, berbasis data, dan berorientasi pada tujuan. Model ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah, penetapan tujuan, penyusunan alternatif, analisis, pemilihan solusi terbaik, dan yang keenam yaitu rancangan implementasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi, terima kasih saudari Nabila yang telah menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tahap formulasi kebijakan. Dalam tahap formulasi kebijakan ini terdapat beberapa tahapan lagi, diantaranya identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, pemerintah melalui Kemendikbudristek dan Ditjen mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam pendidikan tinggi. Di antaranya masalah yang pertama yaitu rendahnya hasil PISA atau penilaian siswa internasional. 70% siswa usia 15 tahun di bawah kompetensi minimum literasi dan numerasi. Lalu masalah yang kedua yaitu kesenjangan pendidikan, di mana masih terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi dalam pendidikan. Masalah yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Dalam pandemi COVID-19 ini terdapat learning loss atau penurunan hasil belajar yang signifikan sehingga membutuhkan strategi pembelajaran yang baru. Lalu yang keempat yaitu masalah efektivitas kurikulum darurat, di mana kurikulum khusus selama pandemi terbukti mengurangi dampak learning loss sebanyak 73% dalam literasi dan 86% dalam numerasi. Lalu masalah yang keenam yaitu kebutuhan link dan match, di mana pendidikan tinggi harus selaras dengan industri dan masa depan yang cepat berubah. Lalu masalah yang ketujuh yaitu dorongan pembelajaran inovatif dan fleksibel. Kampus harus selalu dituntut untuk ciptakan proses belajar yang kontekstual dan berorientasi pada siswa. Lalu masalah yang kedelapan atau yang terakhir yaitu penguatan kompetensi mahasiswa. MBKM ini harus fokus pada pembentukan hard dan soft skill secara utuh melalui pengalaman nyata. Tahapan yang selanjutnya yaitu penetapan siswa. Berdasarkan masalah-masalah yang tadi, tujuan MBKM ini dirumuskan untuk yang pertama, mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel di perguruan tinggi. Lalu yang kedua, mendorong perguruan tinggi untuk merancang pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada mahasiswa. Yang ketiga, membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran optimal. Yang keempat, meningkatkan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja sejak dini. Yang keenam, meningkatkan kompetensi lulusan baik dari soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan zaman. Lalu yang terakhir, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Lanjut ke tahapan yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Ella Galia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penyusunan alternatif. Beberapa alternatif yang dipertimbangkan diantaranya yang pertama yaitu magang sertifikat. Pada magang sertifikat ini belajar langsung di dunia kerja untuk mengasah hard skill dan soft skill. Yang kedua yaitu studi independen bersertifikat.
mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan industri melalui proyek atau pelatihan. Dan yang ketiga yaitu pertukaran mahasiswa. Pada pertukaran mahasiswa ini mengikuti perkuliahan di kampus lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu kampus mengajar. Karena kampus mengajar ini berkontribusi di sekolah untuk membantu proses pembelajaran dan inklusi. Yang kelima yaitu riset atau penelitian. Pada riset atau penelitian ini melatih kemampuan berpikir kritis dan inovasi melalui kegiatan penelitian. Selanjutnya yaitu proyek kemanusiaan. Pada proyek kemanusiaan ini terlibat langsung dalam kegiatan sosial untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu wirausaha merdeka. Pada wirausaha merdeka ini belajar dan berlatih menjadi wirausaha melalui kegiatan wirausahawan. Dan yang terakhir yaitu membangun desa atau KKM kembali. Pada membangun desa ini berkontribusi dalam pembangunan masyarakat desa secara kolaboratif dan interdisiplin. Selanjutnya yaitu analisis dan pemilihan alternatif. Setiap alternatif dianalisis dari sisi efektivitasnya, biaya, kesiapan kampus, dan dampaknya terhadap mahasiswa. Dari analisis tersebut, 8 kegiatan MBKM dipilih sebagai program inti karena dianggap paling optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan formulasi MBKM rasional komprehensif. Pertama yaitu identifikasi masalah, rendahnya visa, kesenjangan pendidikan, dampak COVID-19, kebutuhan lingkungan dan tuntutan pelajaran dan inovasi. Yang kedua yaitu perumusan tujuan. Pada perumusan tujuan ini, pembelajaran fleksibel, inovatif, secara optimal, kompetensi siap kerja, dan perumusan yang unggul. Penyusunan alternatifnya yaitu magang, studi independen, perputaran mahasiswa, mengajar, riset, proyek, kemanusiaan, kewirausahaan, dan karya tematik. Selanjutnya yaitu analisis pemilihannya. 8 kegiatan dipilih sebagai program inti berdasarkan efektivitasnya, biaya, kesiapan kampus, dan dampak terhadap mahasiswa. MBKM dirumuskan secara rasional dan komprehensif untuk mahasiswa siap menghadapi dunia kerja dan tantangan zaman. Baik, terima kasih kepada Ella kalian. Selanjutnya materi implementasi kebijakan yang akan dijelaskan oleh Syafika Rizky Hidayat. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi kebijakan menurut Kemendikbudristek dan Ditjen Diktiristek. Yang pertama itu program pelaksanaan. Jadi MBKM ini dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen Dikti. Dan yang kedua itu bekerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, program ini juga meliputi mitra dunia, industri, lembaga pemerintah, serta masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti magang, proyek sosial, dan penelitian. Yang kedua itu bentuk implementasi, di mana pelaksanaan MBKM ini dilakukan melalui beberapa langkah penting. Yang pertama itu integrasi ke dalam kurikulum kampus seperti kegiatan seperti magang, proyek desa, pertukaran pelajar, hingga riset independen dimasukkan ke dalam kurikulum agar mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar program studinya. Yang kedua, konversi SKS kegiatan di luar kampus. Jadi mahasiswa dapat menukarkan kegiatan di luar kampus menjadi satuan kredit atau SKS sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Yang ketiga, pemanfaatan platform digital Kampus Merdeka. Platform ini digunakan untuk proses pendaftaran, pemantauan, serta pelaporan kegiatan MBKM secara terintegrasi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan mitra. Dan yang terakhir itu pendamping teknis dan pemberian insentif. Pemerintah memberikan dukungan teknis dan insentif bagi perguruan tinggi pelaksana agar mutu dan efektivitas program semakin meningkat. Yang ketiga itu faktor pendukung implementasi. Yang pertama itu adanya regulasi resmi dan pedoman yang jelas sebagai dasar hukum pelaksana. Yang kedua, dukungan sumber daya manusia kampus yang kompeten serta antusiasme mahasiswa yang tinggi. Dan yang terakhir itu kerjasama aktif antar kampus, industri, dan masyarakat yang memperkuat renovasi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan yang terakhir itu faktor penghambat, yang dimana pelaksanaan MBKM ini juga menghadapi sejumlah kendala, diantaranya kesiapan kampus yang belum merata, terutama di daerah yang keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Yang kedua, kendala administrasi seperti mekanisme konversi SKS dan pengelolaan pendanaan yang masih kompleks. Dan yang terakhir, perbedaan persepsi antar institusi yang menyebabkan variasi
penerapan kebijakan di lapangan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya program MBKM ini telah menunjukkan hasil yang positif, terutama di perguruan tinggi besar yang memiliki kesiapan memadai. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi kesiapan SDM serta sistem monitoring di kampus-kampus daerah. Evaluasi berkelanjutan juga penting agar MBKM benar-benar dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sang Ika yang telah menjelaskan materi terkait implementasi kebijakan. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu evaluasi kebijakan yang akan dijelaskan oleh Rini Anggraini. Kepada Rini, dipersilakan. Baik, evaluasi kebijakan yang pertama itu tujuan evaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program MBKM. Yang kedua itu untuk mengukur peningkatan kompetensi mahasiswa, ketepatan pengguna sumber daya, dan kesiapan kerja lulusan. Yang kedua ada indikator evaluasi. Pertama, efektivitas, mahasiswa memperoleh kompetensi dan pengalaman baru. Kedua, efisiensi, program berjalan sesuai waktu, biaya, dan sumber daya. Yang ketiga itu ada dampaknya, lulusan lebih siap kerja dan terjadi link and match dengan industri. Yang ketiga itu ada hasil evaluasi. Pertama, MBKM meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja mahasiswa. Yang kedua, lebih dari 750.000 mahasiswa telah ikut program MBKM. Nah, ada pun kendalanya yaitu penyesuaian kurikulum dan konversi SKS yang masih belum optimal. Yang keempat ada tindak lanjut, sama itu penyempurnaan panduan dan STP MBKM. Kedua, penambahan mitra industri dan lembaga. Ketiga, penguatan sistem monitoring berbasis digital. Keempat, perbaikan mekanisme konversi SKS dan sosialisasi ke kampus. Adapun kesimpulan evaluasi, MBKM terbukti meningkatkan kompetensi mahasiswa dan hubungan kampus-kampus industri, dan ada yang perlu peningkatan standarisasi, koordinasi, dan pengawasan agar manfaatnya merata. Ternyata sesi pemaparan materi telah selesai, jadi kami membuka sesi tanya jawab dengan kota satu pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Sorry. Baik, perkenalkan nama saya Amanda, saya dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa hasil evaluasi MBKM benar-benar digunakan dalam pemutusan kebijakan baru, bukan hanya sebagai laporan administratif? Sekian. Baik, terima kasih saudari Amanda atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa hasil evaluasi MBKM benar-benar digunakan dalam perumusan kebijakan baru, bukan hanya sebagai laporan administratif. Jadi dari hasil diskusi kami, cara pemerintah memastikannya adalah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek melakukan evaluasi reguler terhadap 4 Permendikbudristek yang terkait langsung dengan MBKM untuk memperbaiki pedoman pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Contohnya, pada tahun 2024 diluncurkan panduan MBKM edisi revisi dalam sistem pelaporan digital terpadu. Namun masih memiliki tantangan yang sering muncul, yaitu transparansi penggunaan hasil evaluasi. Karena belum semua universitas memiliki mekanisme polisi feedback yang kuat antara hasil evaluasi, perencanaan, dan implementasi program. Kini kita telah sampai di rangkaian terakhir presentasi, yaitu pembacaan kesimpulan. Pembacaan kesimpulan akan segera disampaikan oleh saudari Rini Anggraini. Kepada Rini, dipersilakan. Kesimpulannya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM dirumuskan secara nasional dan komprehensif untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi seperti rendahnya hasil PISA, kesenjangan pendidikan, dampak pandemi, serta kebutuhan link and match dengan dunia kerja. Melalui tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, MBKM terbukti meningkatkan kompetensi mahasiswa, memperkuat hubungan antara kampus dan industri, serta mendorong pembelajaran yang otonom, fleksibel, dan berorientasi pada mahasiswa. Walau masih terdapat kendala seperti keberadaan kesiapan kampus dan konvensi SKS, hasil evaluasi menunjukkan bahwa MBKM memberi dampak positif terhadap kesiapan kerja para mahasiswa, dan perlu dilanjutkan dengan peningkatan standarisasi, koordinasi, serta pengawasan agar manfaatnya merata. Sekian, terima kasih.
Baik, jadi sesi presentasi kami hari ini telah berakhir. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam hasil kerja kami, baik itu dari segi PPT, isi materi maupun dalam bahasa tubuh saat pemaparan materi berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan atensi yang telah diberikan. Saya pamit undur diri, selamat siang dan selamat lanjutkan aktivitas.